Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, ini long weekend pasti kebanyakan Zoom dari rumah ini. Oke, kita eh, awali pertemuan hari ini seperti biasa dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nah di minggu ini, minggu ke-12 ya, jadi ini adalah mata kuliah analisis data eksploratif, Mas Fauzan. Ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Mungkin dari teman-teman juga sudah pernah bertemu ya di webinar, karena beberapa waktu yang lalu sempat mengadakan webinar, lalu ada beberapa yang tertarik. Nah, hari ini kita khusus ada forum untuk membahas lebih lanjut, khususnya untuk dashboard ya, pembuatan dashboard terutama. Nah, ini coba kita dengarkan, kita simak baik-baik dari segi sudut pandang praktisi ini seperti apa. Kira-kira nanti teman-teman bisa menggali informasi sebanyak mungkin. Kalau eh, apa ya, dari segi keseharian ketika bekerja as a data scientist atau data analyst, itu kira-kira dashboardnya itu seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, ini saya kira informasi yang penting, apalagi kalau teman-teman ini akan lebih tertarik ke hal-hal yang bersifat apa ya, eksploratif dan visualisasi gitu. Jadi ini momen yang bisa teman-teman manfaatkan. Di sini juga sudah hadir Mas Fauzan. Beliau ini sudah berkarir di bidang data sudah sejak kapan ya Mas? 2016 ya 2016 Mas ya. berarti. 2016. Nah, ini sudah mencoba di berbagai macam posisi. Jadi mulai dari data scientist pernah, analis pernah, bahkan di apa namanya, data engineer juga pernah. Nah, ini bisa nih teman-teman gali lebih dalam lagi ilmunya supaya nanti bisa diterapkan. Mumpung ini masih ibaratnya masih apa ya, pemula gitu, jadi masih bisa explore kemanapun. Jadi ini anak-anak statistika dan sains data 2024 Mas. Jadi ini semester 2 teman-temannya. Jadi masih panjang perjalanan. Bahkan ketika mereka ingin berkarir kemana itu masih bisa inilah masih bisa dicoba-coba. Oke, nah saya rasa pengantarnya itu saja. Saya serahkan ke Mas Fauzan setelah ini. Dan apabila nanti teman-teman ingin mengikuti, datanya sudah saya share ke grup untuk data sampelnya. Oke, mungkin itu dulu Mas Faizan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, kesediaannya. Saya serahkan ke Mas Fauzan. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya buat sharing-sharing nih buat teman-teman di Statistika dan Sains Data ya 2024 baru awal. Cuman lebih awal lebih bagus. Jadi biar kebayang ya Mbak Tika ya. Saya panggilnya Mbak atau Ibu nih, Ibu. Mbak Tika ya. Jadi Best biar saja. ibaratnya 4 tahun kuliah teman-teman juga udah punya plan ke depan mau achieve sesuatu kayak gitu. Oh, jangan-jangan malah 4 tahun ini bisa maksimal nih, bisa bikin 100 portfolio. Ketika lulus, wah udah siap dengan berbagai hal. Gitu kan ya, Nah, itu tujuannya gambarannya. juga. Wah, tujuannya gitu juga. Nah, mungkin sambil saya share, izin share screen juga ya, nanti sambil kenalan lagi mungkin sama saya jelasin backgroundnya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal lagi. Tadi udah dijelasin sedikit sama Mbak Tika atau Bu Tika. Saya Fauzan. Udah 8 tahun mungkin tadi dari 2016 kerja di bidang data. Posisi terakhir di as a Data Analytic Manager di Ina Digital. Nah, apa aja sih? Saya udah juga switch-switch ya. Nggak switch banget sih. Kita masih, kalau kita ngomong di bidang data, terutama data analis,
itu roles-nya itu masih sangat apa ya, berpotongan lah, beririsan lah ya, ngomong data analis, data scientist, atau data engineer, atau BI analis, BI engineer itu masih mirip-mirip. Tools-toolsnya nggak terlalu beda jauh, skill set-nya nggak terlalu beda jauh, cuma tinggal lebih deep-nya di mana. Saya pernah jadi data analis, pernah jadi dan BI engineer, pernah jadi data scientist juga di beberapa tempat. Jadi mungkin punya gambaran yang cukup luas terkait tools-tools yang dipakai nih sama company-company ini, juga diskusi juga dengan teman-teman data yang lain, tanya di perusahaan lain tuh pakainya apa aja, stack-stacknya atau tools-toolsnya kayak gitu. Nanti mungkin bisa saya share juga di sini. Saya juga background-nya statistik, jadi kebayang ya teman-teman di sini align juga ya. Oh, statistik, science data, lagi udah ada science datanya juga, data science. Nah, saya juga background-nya statistik. Terus ya ini beberapa tempat, jadi ada pernah di agency, F&B, semua ngomongin data, termasuk dari data infrastruktur sampai ke ujungnya visualisasi sampai ke modeling-modelingnya juga. Semoga apa yang pengalaman saya bisa saya bagi juga ke teman-teman. Jadi jangan takut bertanya, mumpung ada kesempatan, feel free buat tanyain gimana sih peluangnya dan lain-lain. Apalagi sekarang udah ada AI. Ada yang takut dong pastinya. Wah, nanti keganti nggak sih data analis sama AI? Terus gimana nih kita? Mungkin apakah ada roles baru atau gimana dan sebagainya. Oke, cukup dengan kenalannya. Mungkin 1,5 jam atau nanti satu jam atau berapa, nantilah kita lihat ya. Kita akan fokusin sama praktikal. Tetap akan ada pengenalan secara materi. Saya akan jelasin beberapa ya teori-teori dikit, bukan teori lah ya. Praktikal-praktikalnya gimana sih yang dilakuin kayak gitu. Terus kita langsung hands on, kita bikin dashboard. Pertama, tools. Pasti banyak nanya. Mungkin udah sering dengar Tableau, udah sering dengar Power BI atau Looker Data Studio atau dan lain-lain. Tools data visualisasi atau mungkin akan sering dengar juga namanya BI tools, Business Intelligence Tools. Itu ada banyak sekali. Perusahaan-perusahaan bisa pilih yang mana aja yang mereka sesuaikan lah dari sisi cost, harga, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang gratis bahkan. Dari sisi kemampuan visualisasi, ada yang keren banget, mudah, drag and drop dan sebagainya langsung jadi. Ada yang biasa aja, tapi tetap bisa diutilize sebagai dashboard. Dan juga ya banyak, tergantung kapabilitas atau kemampuan dari company tersebut, dari perusahaan itu. Tergantung ke perusahaannya itu butuhnya yang kayak gimana, kayak gitu. Terus, sedikit cerita, biar kebayang juga ya teman-teman, Mas, banyak banget nih dashboardnya. Saya harus nguasain yang mana gitu. Waktu kita lah, waktu kita untuk belajar kan juga nggak selama itu untuk bisa menguasain semuanya kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa fokus satu aja bahkan, ya dua boleh kayak gitu. Pilih salah satu atau dua dari banyak itu, kuasain. Sebenarnya itu bisa membantu teman-teman untuk mempelajari BI tools yang lain. Saya udah nyoba yang mana aja. Saya udah coba Tableau, saya udah coba Power BI, Looker Data Studio, Metabase, Qlik, Redash, sama satu lagi tuh apa ya, saya jadi lupa. Ada satu lagi kayak gitu. Nah, tapi bukan ada di sini, saya lupa, saya nggak mention di sini. Udah ada coba 5. Terus apa bedanya, apa kesamaannya? Jawaban pertama adalah kelima ini mirip semua. Cara flow itu bekerja atau cara penggunaannya. Kan kita menggunakan ya kayak kita pakai Excel. Teman-teman pakai Excel, pindah ke Google Sheet, susah nggak? Enggak kan? Karena mirip kayak gitu. Nah, sama. Tools-tools BI tools ini juga mirip. Mereka import data dulu, ya ngambil datanya, connect lah sama datanya. Terus mereka juga kebanyakan udah drag and drop juga. Jadi udah ya udah tinggal tarik-tarik aja kayak gitu. Sama yang kedua, mereka juga ya udah ada kanvas, udah tinggal bisa dipublish dan sebagainya. Tinggal pilihan tadi, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang disesuaikan dengan perusahaannya. Perusahaan rata-rata bahkan akan pilih yang pasti yang harganya paling murah ya, cost-nya paling rendah. Apa itu? Looker Data Studio, kayak gitu. Tadi yang kalau saya sebutin di atas ya, mungkin sebagai contoh gitu ya. Biasanya mereka juga pakainya itu nggak cuma satu ya, jadi opsi lah. Contoh saya pas di Kopi Kenangan pakainya Metabase kayak gitu. Terus di Pizza Hut pakai Power BI sama Looker Data Studio. Di Evermost pakai Metabase sama Looker Data Studio.
Di Bababos pakai Metabase, di Ina Digital atau kalau sekarang kalau teman-teman tahu GovTech Health gitu kan, itu pakainya Tableau dan Looker Data Studio. Nah, kebanyakan ada Looker Data Studio-nya ya, karena murah dan sekarang udah pada cloud semua ya, cloud base gitu ya, pakainya taruh data di di Google Sheet, connect-nya ke data warehouse yang bentuknya cloud dan sebagainya. Nah, itu lebih mudah ya, kita pakainya yang Google punya juga kan, Looker Data Studio itu kan di Google. Metabase juga banyak yang pakai karena dia open source, jadi biasanya mereka nempelin itu jadi gratis ya, kayak open source, tempel ditaruh di internal, di hosting di internal perusahaannya gitu. Tableau paling mahal, tapi kalau perusahaannya punya uang dan pengen visualisasi yang cantik sekali gitu, tapi tetap butuh keahlian ya, visualisasi yang cantik pun tetap butuh keahlian, biasanya akan pilih Tableau. Nah, ini tadi ya, BI tools sebutannya untuk visualisasi tools tadi itu namanya BI tools. Kalau Power BI, mereka bagusnya teman-teman itu karena misalnya perusahaannya rata-rata perusahaan di Indonesia pakainya Microsoft gitu kan ya. Nah, ya udah sekalian aja pakainya Power BI sebagai dashboard. Harganya di tengah-tengah lah. Biasanya beberapa perusahaan masih bisa afford itu, bisa bayar lah atau belilah. Tableau yang paling mahal, visualisasinya lebih luar, mungkin secara visualisasi emang fokusnya di visualisasi Tableau itu. Tapi ya harganya yang paling mahal gitu kan ya. Terus yang paling gratis ya tadi Data Studio atau Looker Data Studio kayak gitu. Nah, biasanya jadi opsi nih. Oh, karena gratis, kadang ada keterbatasan. Jadi biasanya penggunaannya buat internal di perusahaan. Nah, buat tuh kadang perusahaan kan butuh untuk bikin dashboard untuk keluar juga nih ke khalayak umum atau apa. Nah, mereka baru pilih nih opsi yang mahal kayak gitu. Tapi belinya license-nya yang untuk satu orang aja atau cuman untuk kecil aja biar lebih murah gitu. Jadi kebayang ya, Mas, ini tools banyak banget, saya pilih yang mana? Nah, pasti kalau pilih untuk belajar, pilih yang gratis dulu. Looker Data Studio. Apakah yang lain bisa kita pelajari dan gratis? Bisa. Tableau bisa, teman-teman, gratis ada publiknya, cuma nanti ada keterbatasan, tapi bisa untuk belajar latihan. Boleh, kayak gitu. Nah, apakah perusahaan butuh? Itu bisa jadi perusahaannya nggak butuh, karena perusahaan nggak punya uang nih, cost nih buat beli Tableau-nya. Walaupun kalau teman-teman lihat di lowongan kerja sekarang, walaupun tingkat 1 udah cari lowongan kerja, misalnya lihat kalau lowongan kerja, banyak yang menyebutkan Tableau, 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 Tableau. Tapi belum tentu mereka pakai Tableau. Mereka menyebutkan itu tuh biasanya ya cuman untuk make sure, oh teman si pencari kerja atau pelamar kerjanya paham nggak sih dengan BI tools, ada Tableau, ada Power BI atau Looker Data Studio, karena mirip gitu. Semoga kebayang. Nanti kita akan cobain langsung aja biar lebih kebayang. Atau bahkan bikin dashboard. Oh ya, sorry mention. Di awal-awal karir saya bikin dashboardnya di Excel. Mungkin teman-teman udah cobain juga ya. Di awal karir sama di kopi kenangan itu kalau nggak saya bikin dashboardnya di Excel atau di Google Sheet-nya. Jadi itu pun bentuk dashboard. Banyak yang masih pakai itu kayak gitu. Kalau membuat dashboard pasti ada tujuannya. Nah, ini gambaran framework atau ya kerangka berpikir lah untuk membuat dashboard. Nggak ujuk-ujuk, bikinin dashboard A. Enggak. Ya bisa jadi, cuman hasilnya pasti ini dashboard apa kayak itu. Tetap harus ada step by step-nya. Pertama yang jelas tujuannya apa. Terus bikin mock up lah bahasanya, mock up atau template atau gambaran lah ya, biar mempermudah kita. Ini tuh isinya apa aja, tanyain ke stakeholder, ke usernya. Pak, mau bikin dashboard apa? Oh, saya mau bikin buat Bapak CEO atau buat manajemen level nih kayak gitu. Atau buat siapa? Oh, ini buat masyarakat umum. Kita kerja di pemerintahan gitu. Kita mau bikin dashboard untuk masyarakat umum agar bisa melihat data. Oke, masyarakat umum butuh tahu apa aja nih kayak gitu. Oh, masyarakat umum butuh tahu ini A, B, C kayak gitu. Oh, tentang sebaran penyakit di Indonesia. Terus habis itu tentang masyarakat umum butuh tahu lokasi-lokasi titik-titik terdekat apa kayak gitu, atau tentang apa kayak gitu. Jadi tetap disiapkan dulu dari awal. Lalu pilih toolsnya yang mana tadi. Satu perusahaan bisa jadi dia punya 2 atau 3 lebih. Bagaimana milihnya, Mas? Perusahaan tersebut biasanya udah punya
kerangka pemilihannya atau pohon decision tree-nya lah. Oke, ini datanya atau visualnya ingin ditujukan ke siapa? Oh, ini hanya internal tim, datanya kecil atau mungkin datanya sensitif. Ya udah, kita pakai Looker Data Studio. Ini datanya ditujukan untuk siapa? Oh, untuk masyarakat umum. Datanya butuh visual yang keren dan sebagainya. Oh, kita punya tools Tableau. Ya udah kita pakai Tableau. Jadi pemilihan itu juga penting. Sama proses datanya ya. Barulah hasilnya. Kebayang ya teman-teman ya. Sederhana, tapi kalau nggak punya framework atau kita sepelekan, kerjaan kita jadi nggak produktif. Kita jadi bingung dan kehilang. Ya arahnya nggak jelas ya mau bikin apa kayak gitu. Jadi ini framework yang sederhana tapi penting untuk diingat kayak gitu ketika kerja. Termasuk elemen-elemen dari dashboard. Dashboard pun punya elemen. Ketika kita mau membuat suatu visual atau report, kan juga ada elemen-elemen ya. Yang membantu apa? Membantu cara membacanya tepat atau visual-visual yang tepat. Dari judul, ada filter kah? Mungkin ada kalau untuk dashboard operasional, ada yang tipenya scorecard, ada yang ngomong line chart dan sebagainya. Ini elemen-elemen visualnya lah kayak gitu. Terus apa sih Looker Studio? Kalau Looker Studio tadi ya tool yang gratis, ya sama seperti sebagaimana tools yang lain. Visualnya juga tinggal klik, tinggal pilih, klik, 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 kita drag and drop, nanti kita cobain. Bisa connect dengan banyak konektor juga. Yang paling sering dipakai ya pastinya ke Google Sheet, connect ke Google Sheet gitu kan ya. Atau file upload, atau ke BigQuery. BigQuery itu data warehouse untuk di Google Cloud Platform, GCP, kayak di Google-nya kayak gitu. Kalau Amazon Web Service itu data warehouse atau ya database di AWS, Amazon. Kayak gitu. Jadi banyak nih konektornya. Teman-teman tergantung perusahaannya atau nantilah teman-teman tertarik gimana, itu banyak nih opsinya. Silahkan dicoba. Termasuk database-database yang mungkin familiar. Ada MySQL, ada PostgreSQL, ataupun Microsoft SQL Server. Ini beberapa tips. Pertama, apa sih yang ingin di-achieve dari dashboard? Apakah mau performance, trend, atau membuat keputusan? Tadi, untuk manajemen. Nah, berarti kan untuk membuat keputusan. Isinya apa aja? Sama ya, yang saya sampaikan tadi ya. Goals-nya apa, baru ke matrix-nya apa yang mau ditampilin. Nah, matrix-nya apa aja? Terus habis itu, tujuan dari dashboard adalah mengkomunikasikan informasi secara cepat dan mudah. Termasuk sebenarnya, karena ini kelas kita ngomongin eksplorasi, data eksplorasi kan tujuannya untuk memberikan kita informasi yang lebih cepat ya. Untuk kita lanjutannya, nah analisis apa ya? Nah, kita ngelihatnya biasanya dari dashboard kayak gitu. Saya sebagai data analis mungkin ya, pasti ataupun manajemen atau stakeholders gitu ya, pasti ngeliat dulu dari dashboard. Mereka eksplorasi, explore datanya. Oh ini kok aneh ya, kok ini turun, kok ini naik, kok kayak gini. Nah, baru dilanjutin tuh tim data atau mas data analis ini kok turun kenapa ya? Tolong dong analisis lebih dalam, impact-nya kemana aja, reason-nya apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi dashboard adalah salah satu media untuk kita eksplorasi data. Yang mungkin itu juga bisa membantu tanpa harus kita yang explore, tim lain atau stakeholders atau siapapun bisa membantu kita juga untuk mengeksplor atau melihat data itu. Jadi mengkomunikasikan informasi jadi lebih cepat dan mudah gitu. Buat lebih sederhana, keep it simple, ilangin clutter-clutter, bersih-bersihin dulu. Mungkin sederhananya gini, teman-teman nggak usah fokus di visualisasi yang canggih dulu. Coba dulu bikin sederhana, atau tempelin dulu banyak, baru nanti dirapiin. Kayak gitu juga boleh. Maksudnya ini nggak saklek ya. Ini sama mirip yang tadi. Intinya ini memperjelas ya, goals, apa, termasuk data source, dan sebagainya. Question itu adalah metrik-metriknya tadi, KPI atau dan sebagainya, pertanyaannya apa, strukturnya gimana, terus nanti baru dikombin pertanyaan-pertanyaan itu jadi suatu dashboard. Gitu. Tipe-tipenya banyak, ada tadi strategic, ada operational, ada analytical, ada tactical. Kalau strategic level biasanya buat manajemen, fokusnya di KPI. Kayak, oh
total salesnya berapa, kayak gitu. Biasanya ngomongin kayak gitu, pertumbuhan sales, persentase dan lain-lain yang gede-gede lah. Sama kan kalau strategik itu fokusnya di situ. Kalau operasional biasanya ngelihatin details. Mereka akan melihat per hari kenaikan dan sebagainya, data-data per hari, harian, atau bahkan jam-jam itu naik turunnya di mana gitu. Contoh pas saya bekerja di restoran pizza gitu kan ya, ada dashboard operasional. Ya tujuannya buat ngeliatin tim operasional hari itu, bahkan di hari yang sama kan real time gitu ya. Itu gimana nih? Bakal achieve nggak hari itu? Mereka ngeliatin per jamnya, kenaikan turunnya, atau sebelumnya gimana, hari ini gimana kayak gitu. Jadi mereka memantau juga kayak gitu. Performance termasuk performance dari si yang ada di store atau tokonya kayak gitu. Kecepatan service levelnya. Oh ya, mungkin tambahan ya biar teman-teman juga tahu. Data itu kan udah di track ya di semua titik gitu ya. Bikin produk pizza gitu pun dari awal ada order, tek itu ada data yang masuk. Timestamp, tek, data order masuk, tek udah di pick up, udah diambil atau dimulai dikerjakan oleh si mungkin yang di belakang restorannya, di chefnya lah bahasa misal sederhananya chefnya dikerjain, tek, udah masuk ke panggangan, tek, nanti udah sampai udah selesai dan tab ada udah sampai deliver atau udah di layar dikasih ke pelanggannya kayak gitu, entah itu online atau apapun. Nah, tiap titik ini kan udah ke capture data. Nah, operational BI dashboard tuh melihat itu. Oke nih performance-nya hari ini setengah hari gitu udah oke nih, rata-rata pelayanannya udah oke. Misal ketahuan rata-rata pelayanannya tinggi di atas rata-rata, misal bikin satu pizza setengah jam atau 1 jam, wah aneh nih. Nah, langsung dicek tuh kayak gitu gimana. Nah itu gambaran teman-teman bisa melihat, oh ternyata tuh data tuh udah banyak, udah sangat sedetail itu kayak gitu kepakainya. Customer service, call center dan sebagainya juga udah ke-track berapa lama dia ditelepon, berapa lama nelponnya kayak gitu. Terus itu aduannya tentang apa kayak gitu. Kalau analytical biasanya dipakai tim finance atau tim data itu sendiri untuk melihat, menganalisis, membantu analisis. Kalau tactical ini biasanya ya lebih ke situasi tertentu, taktis gitu. Taktis tuh kayak kondisi-kondisi tertentu kayak satgas untuk apa, satuan tugas apa kayak gitu. Nah, fokus-fokusnya di situ. Entah penggabungan lah, mungkin beberapa tim pengen ngebuat suatu dashboard yang untuk melihat suatu isu, fraud atau apa kayak gitu. Ini buku yang mungkin teman-teman bisa bantu buat belajar tentang visualisasi dan dashboard. Oke, kita lanjut ke hands on. Udah ngelihat, udah ada datanya ya. Kita akan buka. Kalau mau buka sambil nyobain boleh yang di laptop sambil dengerin atau sambil dua layar atau sambil di HP melihat sambil nyobain silahkan. Kalau yang mau nyobain, kalau enggak, saya juga akan pelan-pelan. Kalau nggak, misal mau, Mas saya mau lihat dulu aja nanti step by step. Tapi alangkah lebih bagusnya dicobain ya, Mbak Tika ya, biar nggak ketinggalan. Betul, betul. Nah, kita ada 3 tipe data, bukan tiga tipe. Saya kasih 3 data set, tapi yang akan kita coba mungkin salah satu aja biar nggak kelamaan. Ya, nah sisanya atau mungkin dari ketiga ini mau dibikin sendiri, silahkan versi masing-masing. Kalau bisa dibuat tugas silahkan, Mbak Tika dibuat tugas aja, dikumpulin gitu biar biar ada urgensi nyobain kayak gitu. Nah, teman-teman bisa Itu buka bagus nih. Looker Data Studio. Bahkan di sini sebenarnya udah ada banyak template ya. Teman-teman bisa buat template itu tujuannya untuk apa? Untuk membantu kita ini sih, milih lah kayak kayaknya menarik nih pakai yang kayak gini untuk ini kayak gitu. Itu bisa. Kalau enggak ya tadi teman-teman bisa mulai dengan create. Ya, udah pada masuk ya. Ya, yang udah masuk silakan. Kalau belum ya boleh. Kalau yang udah, saya mulai ya. Pertama pastinya kita kita buka-buka dulu, explore dulu Looker Data Studio, belum mulai untuk bikin ya. Ada create, ada data sort, ada explorer. Kita fokus dulu bikin dashboard. Kita pakai fungsi yang create, yang report. Oke. Nanti akan muncul. Pertama, dia akan meminta kita untuk connect data source. Boleh sih kita konekin langsung juga boleh. Kita konekin langsung pakainya Google Sheet. Nah, teman-teman, tadi dari Google Sheet tadi, pilih salah satu boleh.
Kalau saya cobanya pakai yang produktivitas kerja, di sini juga udah ada metadata ya, penjelasannya apa ya. Misal, terus udah pilih, misal ini ambil yang make a copy, biar masuk ke drive-nya teman-teman. Biar masuk ke Google Drive-nya teman-teman. Make a copy, baru nanti dilanjutin. Karena kan kalau ngelihat data ini, teman-teman masih ngelihatnya belum jadi punya teman-teman kan. Nah, teman-teman bisa make a copy. Nah, nanti udah jadi punya teman-teman. Masuk ke drive-nya teman-teman lah. Ini ada yang ambil yang ini ada logonya CSV itu sama aja sih. Silahkan dibuka. Nah, saya pakainya yang produktivitas kerja hybrid. Yang lain boleh dicoba, boleh. Silahkan. Contoh ya. Nah, ini udah ada muncul nih. Karena ini Looker Studio udah connect sama drive saya, ya udah pasti udah ada di sini. Oh, ada tentang data-data yang lain juga. Klik, terus bukan yang metadata, tapi pilih yang sheet yang satunya, yang produktivitas kerja hybrid. Kita add, kita tambahkan. Mau yang lain juga boleh, silahkan sambil jalan. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah masuk. Add to report. Sip. Nah, kita belum mulai dulu, tenang aja teman-teman. Sambil mau konekin dulu, mau ini dulu boleh. Nih, saya mau explore dulu nih Looker Data Studio-nya. Ada apa aja sih di Looker Data Studio? Pertama, kita liatin dulu di atas. Ada ini menu-menunya, ada file, ada edit, ada view, insert, dan sebagainya. Standar menu, sebagai gambaran mungkin kayak Power BI, Tableau, akan mirip, akan ada kanvas, kayak gini. Ini kanvas ya, kayak tempatnya buat kita bikin dashboard. Kalau untuk Tableau itu biasanya per satu visual, satu kanvas, baru nanti di ujungnya kita bikin dashboard, kita gabungin. Power BI seperti ini juga, akan ada data di kanan, terus di atas itu menu-menunya. Jadi kalau teman-teman bisa Looker Data Studio, terus nanti cobain aja download Power BI, dicobain gitu. Oh, mirip ya ternyata harus konekin data. Di atas ini menu-menunya, terus di kanan ada datanya, nanti bisa drag and drop kayak gitu. Kebayang ya, ada file, kita bisa bahkan kita bisa setting nih publishnya gimana. Nanti ada versi kayak publish, ada versi yang masih bisa diedit-edit sendiri kita sebelum dipublish, itu juga bisa. Ada version history, ada setting dan lain-lain. Bisa kita embed juga. Jadi beberapa perusahaan bisa mengembed si dashboardnya ke misal ke website dia dan lain-lain kayak gitu. Atau teman-teman mau jadiin ini di embed ke personal website gitu kan, bikin bikin portfolio jadi website gitu itu juga bisa. Edit standar, view ya ini mau view-nya, edit-edit dan sebagainya. Insert untuk chart-nya, ini opsinya banyak, bisa dari sini atau bisa dari add chart di sini. Terus page itu ini satu page, nanti apakah bisa beberapa page? Bisa. Jadi teman-teman bisa nanti bisa tambahin page-nya. Ini arrange itu buat nanti ngatur-ngatur di dalamnya. Resource ini ngomongin data blend itu misal kita punya dua data source gitu kan. Nah, biasanya kan gitu ya. Oh, data pegawai dan data gajinya atau data apa dengan data apa yang emang berhubungan. Nah, tanpa harus kita join misal di Excel-nya gitu kita VLOOKUP-in, teman-teman bisa blend juga di sini. Jadi kita membuat VLOOKUP atau joins di looker-nya kayak gitu. Terus bisa filter, dimension, variable dan lain-lain. Ini ya help community forum. Udah kebayang ya tools-toolsnya. Ini add page, tadi page yang di atas ya kita bisa nambahin page-nya. Kalau mau dicoba bisa diklik. Nah, jadi nanti akan ada dua page gini. Kalau mau lihat view hasilnya gini. Nah, ini dashboard kosong kita. Ada dua page. Edit lagi, diklik sini atas edit. Ini pilih dulu yang freeform layout. Kita nggak responsif. Kalau responsif itu nanti ada beberapa aturan lah. Kita fokus yang standar dulu yaitu freeform. Oke. Nah, ini dia auto bikin ya. Ketika udah ada data, dia itu akan mulai bikin sendiri satu.
contoh untuk jadi contoh. Nanti bisa kita edit kok. Tuh. Nah, ini bisa kita geser-geser juga. Bebas ini di sini tuh kanvas yang bebas, kayak kanvas kertas kosong mau dibikin apa. Sebelum jauh, teman-teman bisa kontrol-kontrol juga mau cobain yang lain juga boleh. Mau lihat-lihat ya, oh, ini ada chart, terus ini community visualization itu jadi selain chart yang ada di sini, secara komunitas banyak yang udah bikin chart-chart versi mereka dengan cara-cara mereka lah. Terus mereka kasih nih, kalau mau cobain pakai versi chart saya kayak gini nih, bisa diimplement kayak gitu. Terus ini kontrol, bisa mau pakai drop down list, misal. Terus ada input box, slider, checkbox, dan sebagainya, atau pakai tanggal. Ini bisa kita kasih URL embed, bisa kita kasih link gitu. Misal ini masuk ke yang mana, ke dashboard yang mana juga bisa. Nambahin image, standar dah ya. Teks, tuh, garis, sama bentuk. Ini ada shape, mau kotak atau lingkaran. Terbatas ya, tapi ya teman-teman mungkin nanti bisa cobain hal yang lain. Nah, kalau ini tema, ya sebagaimana umumnya ya, udah bisa memahami lah ya tema tuh tentang apa, standar aja. Kalau layout biasanya yang saya pakai itu yang layout untuk ngebuat ukurannya sih. Contoh ini kan ukurannya cuma segini ya kanvasnya, kotaknya ya. Oh, saya pengen kanvasnya agak panjang ke bawah. Ya udah, ini saya panjangin jadi 1200. Jadi ke bawahnya 1800 kayak gitu. Itu jadi ke bawahnya lebih panjang kan, kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri, disesuaikan aja. Oke, clear, kebayang ya hal-hal di sini. Di sini ada data. Ini, oh Mas, tadi data yang satunya lagi atau yang lain bisa ditambahin nggak di sini dalam suatu dashboard? Oh, bisa juga. Misal satu dashboard ini nanti isinya nggak cuman produktivitas kerja, misal. Ada si analisis medsos. Analisis medsos itu juga bisa. Tinggal kita tambahin aja. Gimana cara nambahin data? Bisa dari yang ini, add data, atau dari resource, manage add data. Kalau add data ya tinggal diklik aja, sama misal Google Sheet, misal analisis medsos. Ini belum belum saya tambahin metadata-nya, nanti saya tambahin. Oke. Nah, tuh ada dua ya di sini, saya kecilin deh. Nih ada dua data. Udah ada dua data di dalam satu dashboard ini. Dua-duanya bisa kita tampilin. Gitu. Mau dipisah atas bawah atau page 1 tentang produktivitas kerja, page 2 tentang yang analisis medsos, ya boleh. Atau tadi, misal ada data yang berhubungan. Misal di ini produktivitas kerja, satu lagi tentang salary-nya, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh dua data gini nanti kita bisa blend. Karena ada hubungannya, oh hubungannya dari, misal dari employee ID, ID dari karyawannya, nah, bisa dijoinin, kayak gitu. Relasinya dari situ. Oke, clear ya untuk tampilan looker dan lain-lainnya. Kalau mau diganti judulnya di sini. Nah, karena ini saya coba fokusnya adalah produktivitas kerja, saya kasih judulnya dashboard productivity. Employee productivity lah. Bisa diganti, silahkan judulnya disesuaikan aja. Oh ya, page-nya ini pun bisa kita atur ya, bentuknya ya. Bentuknya, sorry, theme layout. Oh, nah ini navigation type-nya. Left itu di kiri, page-nya ada di kiri. Tab itu page-nya ada di atas gini. Atau top left di sini nanti harus ngelihat gitu kan. Dia yang menghilang atau ya kita sembunyikan page-nya. Saya paling senang sih page-nya kayak gini. Kita bisa namain juga page-nya. Page pertama ini misal overview misal atau apapun lah. Terus yang kedua misal lebih details gitu misal.
ini misal aja ya. Oke, semoga bisa mengikuti. Kita mulai ya. Nah, kalau kita mulai, biar nggak bingung, apa sih yang saya lakuin biasanya? Nah, kita lihat dari sini. Saya izin tambahin kolom, nanti bisa dipakai, bisa nggak. Ini adalah si cara kitanya, mau bikin dashboardnya. Dashboard guide-nya lah. Apa? Karena kita mau ada goals-nya dong, kayak gitu. Goals kita udah baca nih metadatanya. Metadatanya ini tuh tentang karyawan. Jumlah karyawannya 250, periode datanya dari Januari 2003 sampai Desember. Datanya bulanan, isinya apa aja? Ada employee, ada departemennya apa, ada dia sebagai apa, manajer, spesialis, analis, terus umurnya, terus nanti sama skor-skornya, kan tadi productivity ya judulnya ya, productivity score, terus kerjaannya selesainya berapa, jumlah kerjaan yang selesai, sampai dengan kepuasannya, dan work-life balance. Nah, ini biasanya data ini mungkin akan dipakai sama HR gitu kan ya, untuk people analytic. Ya, teman-teman, oh Mas, apakah ada kerjaan yang sebagai data tapi fokus di HR? Ada, namanya people analytic. Nah, data-datanya mungkin salah satu contoh datanya seperti ini. Atau bahkan ini yang ngerjain tim data analis gitu, HR-nya minta tolong. Mas-mas tim data atau Mas Mbak tim data, ini ada data kayak gini, tolong dong bikinin dashboard buat kita kayak gitu. Nah, kita tanyain dashboardnya tujuannya apa nih, Bapak Ibu HR, buat ngapain aja kayak gitu. Terus yang mau dilihat apa nih Bapak Ibu kayak gitu. Oke, saya sih pengennya ini buat manajemen ya Mas ya, biar tahu nih Mas, skor-skor kayak produktivitas, terus kepuasannya, terus gimana work-life balance sama burnout level, karena mungkin Bapak Direktur atau Bapak CEO kita tuh sangat memperhatikan work-life balance gitu, biar teman-teman atau karyawan di sini nggak burnout. Oke, nah kita udah tahu dapat goals-nya nih. Goals-nya kita tulis, nggak apa-apa kita tulis atau kita tulis di suatu dokumen lah ya, bebas gitu. Goals-nya adalah ini untuk CEO, berarti dashboard untuk manajemen ya. Untuk manajemen melihat karyawannya atau ya people lah, employee, konteksnya dalam konteks productivity gitu ya. Productivity di dalamnya tadi ada kepuasannya, work-life balance, burnout level, dan lain-lain. Wah, kebayang nih goals-nya. Bapak Ibu, matriksnya apa aja ya kira-kira? Tadi sebenarnya udah disebut ya sama si Bapak Ibu HR-nya gitu ya. Oke, kita breakdown aja sekalian matriksnya gitu. Matriksnya kayaknya sih Mas, satu, saya pengennya sih untuk menjawab pertanyaan productivity. Tadi ada productivity score. Ya udah, berarti itu pasti akan jadi di atas nih. Terus apalagi? Oh, tadi ada satisfaction. Ya udah, satisfaction juga. Sorry. Terus ada work-life balance. Ini saya singkat aja biar cepat. Work-life balance sama burnout gitu. 4 burnout. Datanya udah ada semua kalau nggak salah di sini. Ini ya, ada productivity. Oh ya, sama. Make sure buat mastiin. Kenapa sih kita butuh tadi diskusi sama user atau stakeholder atau siapapun itu? Karena ya teman-teman tahu kalau di tempat kerja atau dimanapun lah, kalau mau membuat sesuatu ya kita pastiin juga datanya ada atau enggak. Pas mereka minta ini, ada nggak datanya? Emang datanya mana? Sambil buka data gitu. Oh, ada kok ini. Oh ya, clear. Jangan sampai teman-teman udah iya-iyain aja, datanya nggak ada. Nah, PR tuh buat nyarinya, atau bahkan malah jadinya kitanya yang jadi salah gitu. Kesalahannya di kita. Jangan sampai seperti itu. Terus habis itu kita pengen juga ngelihat lebih detail, Mas. Ini kan sebagai high level nanti di atas ya. Kita pengen lihat tahu, pengen tahu di dalam situ tuh, ini asumsi saya juga udah memahami data ya. Saya sama HR-nya udah saling memahami data, udah baca datanya.
teman-teman bisa ngikutin dulu diskusi atau percakapannya ini. Dan di datanya itu tuh saya pengen lihat ada modelnya, actual ini model kerja diterapkan untuk karyawan. Kan hybrid ya ini ya di sini ya. Pasti kan ada yang office location-nya, terus habis itu ada preferred-nya. Sebagai contoh, teman-teman, apakah ada kantor yang seperti ini? Ada, kayak gitu. Pengalaman saya, saat ini di Ina Digital, contoh, dan di Evermost, sama Bababos, 3 tempat terakhir saya, itu tuh hybrid. Hybrid tuh gimana? Hybrid dengan banyak kondisi. Ada yang bisa remote full, saya di Semarang, saat ini saya di Semarang. Ada yang hybrid, ada yang mungkin memilih untuk, saya hybrid karena work from anywhere, ada kantornya juga gitu kan ya. Dipersilakan, saya kayaknya kamu cocoknya 3 hari kerja di kantor deh, karena ada beberapa hal yang harus sering didiskusikan di kantor, atau emang barang-barangnya di kantor nih buat ini. Atau ya emang full di office gitu. Misal, karena dia rumahnya sebelah kantor. Misal, jadi sekalian aja ke kantor, kenapa harus ini, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan administratif yang emang day to day-nya ada di kantor kayak gitu. Dokumen legal, dokumen-dokumen yang konfidensial gitu kan, dia harus menganalisis itu dan nggak bisa nih remote kayak gitu. Dokumen legal masa dikirim dulu, nanti cek kelamaan gitu kan. Nah, butuh. Jadi ada tipe tipe pekerjaannya nih, actual work model. Dia preferrednya remote tapi opsinya adanya misal hybrid, ada remote dan lain-lain gitu misalnya. Oke, kebayang matriksnya, karena goals-nya ini buat si CEO pengennya sih ya kalau bisa kalian yang menunjukkan kondisinya. Utamanya ini kita bisa sebenarnya CEO kadang cuma butuh 4 ini di atas ya. Di bawahnya kan pasti kepakainya untuk hal yang lain. Misal versi detailsnya kita butuh untuk melihat apakah ada hubungan, kita ngomongin eksplorasi, hubungan antara work model dengan si productivity score versus. Oke, clear ya. Tadi ada datanya, actual work model, productivity score juga ada datanya, jadi kita bisa gabungin. Clear, kita mau eksplorasi. Tujuannya sama, eksplorasi. Terus tadi ada departemen, gitu kan ya. Kita pengen tahu juga, kalau ada departemen, kita sederhananya tuh kayak pivot gitu kan ya. Kalau per departemen itu, jangan-jangan ngaruh nih, beda departemen, hasil productivity score, terus lain-lainnya itu ngaruh nih. Departemen gini ya, departemen versus dengan skor-skor yang lain lah, gitu, skor satisfaction dan lain-lain. Jangan-jangan ngaruh kalau departemen HR pada puas semua, atau departemen finance kepuasannya rendah gitu misalnya. Departemen IT karena kebanyakan remote gitu kan, hybrid, kepuasannya tinggi. Misal, ini asumsi, namanya juga eksplorasi. Kita udah punya asumsi atau hipotesis yang perlu kita ini. Terus tadi juga ada kayak, ya banyak ya. Kita coba dulu ini beberapa. Nanti sambil jalan mungkin kalau kepikiran buat eksplorasi kita bisa tambahkan. Tapi kebayang ya pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa muncul, metrik-metrik apa yang bisa kita lakukan. Kayak gitu. Oke, nanti bisa kita lanjutkan. Tip pertama tadi, pastinya kita butuh bentuknya ya. Sebagaimana apa yang saya jelaskan sini, di sini nih. Udah goals-nya jelas, data source ada, checklist, metric definition-nya cukup jelas tadi, checklist. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul cukup cukup jelas juga ya buat teman-teman explore. Habis itu kita bikin template-nya, atau ya minimal kita udah kebayang apa yang mau kita bikin. Ini contoh cara saya atau tim saya beberapa kali saya coba untuk membuat template, template atau gambaran. Gimana sih Mas? Pertama ya pastinya saya paling mudah kita pisah-pisahkan bagiannya. Contoh, paling atas ini saya kasih garis, biar lebih mudah gitulah ya. Ini bahasanya lebih ke mempermudah sih. Sorry, kayaknya.
Nggak tahu ya, ini lurus nggak ya? Ya asumsi lurus lah ya. Kayaknya enggak. Iya udahlah. Misal ada garis nih, buat misahin judul, terus habis itu yang di bawahnya ada part pertama. Ini saya hapus dulu aja. Sama part kedua. Wah, bilang. Gini dulu aja ya. Nanti kita sambil, kalau mempercantik sambil jalan aja. Nah, biasanya yang saya pakai itu template ya. Template saya karena mungkin udah sering bikin dashboard. Saya bikin untuk terutama untuk manajemen, atas pasti judul dan filter. Tadi kayak di atas ini kan ada contoh juga ya. Judul dan filter di mana tadi contoh. Nah, ini. Kayak gini, judul dan filter. Tinggal kasih judul aja. Double judul juga nggak apa-apa, atau logo atau apa, biasanya kan ada kayak gitu ya. Ini employee productivity and satisfaction misalnya. Atau nanti bisa teman-teman, biasanya kadang dashboard itu juga butuh penjelasan. Ini tuh tentang apa dan lain-lain, bisa ditambahin description di sini kayak gitu. Jadi itu sangat membantu ya, orang yang membaca dashboard tahu ini dashboard tentang apa, kepakainya gimana, datanya dari mana, kayak gitu. Bisa digedein, bisa di silahkan monggo. Terus kita bisa tambahin filter karena ini kayaknya nggak ada tanggal per bulan ya. Nah, saya paling butuh filternya satu atau dua aja lah. Ini contoh aja ya, sebagai gambaran aja. Misal ini pengennya ngelihatnya filter per departemen. Ini kita ganti bukan bulan. Ya bulan juga boleh sih. Tapi saya lebih prefer, saya pengennya departemen. Oh ya, bisa jadi di sini ditanyain juga metrik, sorry, kelewat. Filter. Si HR-nya butuh filter apa? Oh, departemen aja Mas. Kita pengennya ngelihat per teman. Oke, silahkan. Ini sebagai acuan kita untuk membuat dashboard. Oke, clear. Nah, kita pertama bikin dulu si scorecard. Taruh di sini. Nah, kita ganti. Oh ya, oke. Sorry, kalau kecepatan mungkin bisa di ini ya, dicolek pelan-pelan. Udah sampai sini clear ya, cukup jelas ya semoga. Kita udah bikin tulisan, add text-nya tadi di sini. Kalau mau butuh filter-filter seperti ini, teman-teman bisa drop down list, bisa pilih. Nanti bisa dieksplor jadi tugas. Silakan tugasnya untuk mengeksplor checkbox dan sebagainya, atau mau pakai tanggal juga bisa. Gantinya di mana? Gantinya di sini, di sebelah sini. Ini bagian data, di sebelah sini bagian untuk kita adjust, untuk kita mengubah-ubah. Tadi sebelumnya pas ditaruh di pertama, dia defaultnya adalah isinya tadi bulan ya kalau nggak salah ya, month name-nya gitu, bulan, nama bulannya. Nah, saya ganti ke departemen. Kita bisa search departemen, klik, muncul. Nah, munculnya nanti departemen. Terus tadi kita pilih scorecard, tinggal pilih aja yang ada di sini. Mau yang scorecardnya ada beberapa tipe, tinggal dipilih. Saya pilih yang ini misal. Defaultnya dia record count. Dia ngitung total record, ada 6.000. Saya nggak mau. Saya mau ganti yang pertama ini adalah productivity score. Klik. Oke. Nah, saya pengennya bukan sum, tapi average. Bisa diklik di bagian sini. Ini ngeklik di bagian sini untuk milih dimensinya, atau kolomnya, atau fieldnya apa. Klik di sini buat ngedit mau sum, average, atau apa. Gitu. Atau bahkan teman-teman
bisa membuat kalkulasi sendiri. Diklik. Misal teman-teman mau bikin, oh total karyawan per apa kayak gitu, atau sum dari apa per apa kayak gitu. Dibagi apa, sum apa. Itu bisa, nanti ada hasilnya. Kalau case ini belum, mungkin di case yang lain. Sorry, ini kita ulangin lagi ya ke productivity, ke Ganji. Bridge. Sip, dapat ya productivity score sesuai dengan goals kita yang di sini. Productivity score. Kalau mau lebih keren lagi, bukan keren ya. Kalau mau lebih rapi lagi ya, dirapiin. Ini bisa kita delete, terus kita kasih checklist di sini biar udah selesai satu checkbook. Nah, productivity score checklist biar nggak kelupaan. Terus kalian ya, kita explore di satu satu dulu, satu metrik dulu. Apa aja sih yang bisa kita iniin? Productivity score. Terus habis itu ini, Mas, saya pengen ada sparkline atau mungkin ada pembandingnya dengan periode sebelumnya. Kalau kita ada periodenya, sebenarnya ini bisa sih per bulannya, tadi ada periode ya. Boleh sih, cuman nanti deh. Tapi kasih tanggal. Hmm, boleh sih kita tambahin deh, tambahin kontrol di productivity tadi tuh ada tanggal. Oh, ada tanggal. Tapi tanggalnya itu tiap bulan ya. Oke, kita pakainya drop down aja, taruh di sini. Nah, pakai bulan. Oke, tapi seharusnya sorry, edit aja deh. Karena satu tanggal. Gini aja deh. Gini dulu ya. Ini sambil jalan. Nggak, ya bisa sekali beres bisa, cuman hasilnya pasti. Oh. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bikin di sini tuh ada namanya tadi comparison type-nya, period gitu misal ya. Nah, ini nanti akan muncul di bawahnya kalau kita pakainya date range. Sayangnya, ya mungkin datanya ya, nanti kita coba data yang harian atau apa ya. Ini datanya harian. Nah, contoh nanti kalau teman-teman coba pakai yang analisis medsos, datanya harian. Teman-teman nanti bisa ngebandingin di bawah tuh ada scorecard-nya gitu. Hari ini ke hari selanjutnya itu naik berapa persen gitu. Karena produktivitas ini kan ngomongnya lebih general ya. Surveinya mungkin nggak sering, mungkin beberapa bulan sekali. Nah, ya lebih enak mungkin nanti per departemen. Makanya saya kasih opsi itu. Tapi saya jelasin juga biar dapat gambaran buat teman-teman. Clear ya sampai sini. Stylenya gimana? Nah, teman-teman bisa edit-edit juga nih stylenya. Sama yang tadi di sini, teman-teman tuh sebenarnya bisa kasih nama. Ini kan ada productivity underscore score gitu ya. Nah, teman-teman mau edit namanya juga boleh. Productivity score, nggak pakai underscore. Boleh, silahkan. Stylenya ini buat ngeubah-ubah di sini. Oh, angkanya mau compact number. Misal kalau angkanya gede banget, diubah ke compact numbers misal. Mau liatin desimalnya boleh, misal. Mau ukurannya gimana labelsnya, dan sebagainya. Nah, ini silahkan dieksplor. Mau ganti backgroundnya, boleh. Gitu. Backgroundnya diganti kuning, merah, atau transparan, silahkan. Nah, ini di sini bisa di adjust-adjust. Atau bahkan bisa ngeganti tipe scorecard-nya. Di sini ada beberapa nih. Ini scorecard biasa, ini scorecard with compact numbers, ini scorecard with dimension. Tuh. Tapi ya silahkan dicoba-coba aja sih kalau mau coba-coba. Tidak bisa karena aneh scorecard malah kegantian.
Hmm. Karena diubah tipe chartnya tadi jadi error. Sorry, kayaknya error deh. Saya refresh dulu. Dan ini online ya, jadi harusnya sih tidak membebani komputer, tapi membebani tergantung konektivitas. Nah, udah berubah ya, udah balik lagi. Oke, sampai sini aman ya, clear. Udah ada yang coba atau bikin sampai minimal scorecardnya muncul satu. Scorecard selanjutnya mah tinggal copy paste diganti diganti ininya aja, dimensinya aja. Tadi ada berapa? Ada 4. Tuh, job certification. Ya udah, kita tinggal ubah aja di sini. Yang tadi productivity score, selanjutnya satisfaction, sama bentuknya average. Terus habis itu tentang work-life balance. Nah, sama bentuknya average. Terus terakhir tentang burnout level. Sama bentuknya average. Clear ya. Udah langsung dapat nih. 4. 4. Udah dapat beberapa ya. Sampai sini clear ya. Bisa diikutin ya. Ini bisa digedein. Tulisannya juga bisa di stylenya, bisa font size-nya bisa digedein. 30 di style ini, di bagian style. Sip. Mas mau dipercantik lagi, silahkan. Gimana cara mempercantiknya? Tadi bisa teman-teman bisa eh, tulisannya bisa diedit tadi dengan cara, Mas saya mau edit dong. Judulnya jangan work life balance ada underscore. Nah, bisa ditulis di sini. WLB, misalnya saya mau ganti WLB, work life balance. Terus biar kece lagi saya mau kasih background Mas kotak. Oke, boleh dikasih kotak di sini. Kotak. Terus kotaknya kita atur ke bawah, kita order ke belakang. Send to backward. Send to back ya. Nah, sorry. Nah, terus biar lebih kece lagi, misal. Biar kece. Mungkin warnanya biar agak kerenan dikit. Hijau apa? Oh, ini hijau ya. Productivity hijau. Karena tim HR suka warna hijau. Jangan hijau yang ini. Nah, terus ada inilah biar ada bengkok dikit. Nah, kasih shadow dikit. Nah, mantap. Ini satu. Nah, yang lain dicoba sendiri. Clear ya? Terus bisa berubah nggak? Coba kita coba. Misal kita pengen marketing aja. Udah langsung berubah ya angkanya. Tadi 84, ini. Coba desain. Productivity-nya 82. Reset. Tim reset productivity 80. Kecil. Kita pengen tahu HR productivity-nya gimana nih? Bisa klik di sini juga sih. HR only gitu. Work-life balance-nya 65. Oh, engineer gimana nih? Oh, work-life balance-nya lebih bagus. Productivity-nya tapi ini. Nah, burnout levelnya 39. Kalau all 40. Berarti burnout levelnya kalau kita ngomong analisis ya, si engineer tadi di bawah burnout level rata-rata keseluruhan. Gitu. Kebayang? Clear kan dashboard lumayan bisa membantu kita untuk mengeksplorasi. Kita coba dengan chart yang lain. Misal pengen melihat tadi, oh sorry. Ini kita bisa checklist dong. Checklist. Terus kita pengen lihat nih, ada work model versus productivity score. Oke, misal pakainya bar chart boleh, atau better sebenarnya kalau mau table juga bisa sih. Coba table dulu ya, kita mau ngelihat details. Kepo.
Dimensinya adalah work model. Nah, oh iya bisa pakai scorecard juga. Average. Oke. Nah, di sini tuh ada opsinya ya. Ini kan warna gini karena tipenya heat map di bagian style. Teman-teman bisa pilih. Oh, ini heat map. Saya pengennya bar, bar chart kayak gitu bisa. Tapi ditambahin numbersnya bisa. Oh, saya pengennya angka aja lah standar. Boleh. Oh, ini kalau contoh tabel, teman-teman juga bisa nambahin matriks yang lain kayak gitu. Contoh tadi productivity score, terus job, oh collaboration score misal nih, biar muncul numbers yang lain ya. Kita pakainya average juga misal, bisa muncul ya. Ini produk tambahin lagi, boleh yang belum ada nih. Oh communication score gitu. Nah kita biar pengen tahu kalau si apa tipe cara work model itu productivity-nya gimana, kolaborasinya gimana, communication-nya gimana gitu kan. Mas ini warna-warnanya ganggu misalnya. Ya, silakan diubah di style. Ini kita ubah dulu average juga. Di style tadi teman-teman bisa pilih apakah mau bentuknya dimensionnya di ini. Metrik pertama ini ya productivity score number. Metrik kedua ini kelihatan ya heat map. Nah, kita ubah misal jadinya number aja atau bar chart, bar terus tapi di show numbersnya boleh. Yang ketiga juga bar tapi show numbers atau ada targetnya, ada rata-rata kayak gitu. Target berapa kita kasih kayak gitu boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini eksplorasi. Visual silahkan dipilih masing-masing. Terus kita ini headernya kita gedein 18. Sini ke 16. Oke, mantap. Cukup jelas ya sampai sini. Terus kita mau explore lagi per departemen visualnya lah biar kelihatan. Pakainya bar chart gini di bawah sini. Nah, oh ya ketika kita milih visual itu biasanya dari Looker otomatis akan ngisi dulu apapun itu. Nah, dari teman-teman lah yang ngubah. Oh, dimensinya jangan actual work model, Mas. Kita tadi butuhnya departemen. Kita pengen tahu per job roles juga boleh. Per departemen dulu deh. Per departemen. Departemen desain itu communication score-nya yang paling eh sama ya. Average lah. Oh, mirip ya karena belum dimunculin. Udah. Kita munculin data labelnya. Yang di atasnya. Ah, ini sorry. Show data labels. Nah, operation yang paling tinggi 70 communication score-nya. Nah, ini teman-teman bahkan juga bisa ngubah chart ini di sini. Pakai bukan ditambahin metrik. Kalau ditambahin metrik kan nambah di ininya ya. Kalau tambahin metrik kan gini ya. Collaboration score. Kalau nambah metrik kan gini. Tapi bisa teman-teman pakai namanya
optional metric. Optional metric itu bisa dipilih nanti jadinya di visualnya. Jadi nggak selalu muncul, tapi dia akan bisa dipilih di sini. Tuh, dia bisa pilih opsinya. Oh, saya pengen job certification-nya masuk, yang ini enggak. Begitu kira-kira. Kalau ternyata berdasarkan kepuasan kerjaannya, engineering paling puas, marketing kedua. Nah, kan kalau explore kayak gini lebih enak ya, lebih interaktif gitu ya secara explore gitu ya. Teman-teman bisa, oh coba-coba, silahkan dicoba. Ini kalau full semuanya. Terus kita bisa view. Contoh view dulu ya, kita view dulu lah. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa bisa klik, bisa pilih. Oh, saya tadi kita pinginnya marketing only, productivity-nya kayak gini. Marketing ternyata ada yang remote juga pastinya ya. Terus ada ini, kalau marketing tuh ini hasilnya communication score, job score, dan lain-lain. Nah, dari sini kadang itu kita jadi nemu tambahan. Ah, kayaknya kalau ngelihat kayak gini, ada satu hal yang kurang nih. Oke, total employee marketing berapa emang? Kayak gitu, yang remote berapa orang, yang hybrid berapa orang. Kita bisa tambahin tuh di sini. Count employee ID, kayak gitu. Kita edit lagi. Kayaknya menarik deh kalau bisa explore. Saya butuh tambahan metrik yaitu employee ID. Terus saya taruh di paling atas. Nah, biar saya tahu, oh ternyata kalau misal marketing, oh yang remote full ada 30 orang, produktivitasnya lebih bagus. Nih hasil analisis sederhana ya. Tapi kolaborasinya paling rendah, komunikasinya paling rendah. Menarik buat C-level atau mungkin direktur gitu kan ya. Ah, berarti saya harusnya ini nih, apa namanya? Wah, berarti marketing ini, ya tapi produktivitinya bagus sih, cuman kolaborasi sama komunikasi. Penting nggak ya menurut direktur kayak gitu? Direktur ngerasa, ah kalau saya sih kayak nggak penting deh, yang penting hasilnya produktivitinya bagus. Misal kayak gitu, it's okay. Jadi teman-teman bisa melihat. Atau ditambahin lagi biar lebih komprehensif lah analisisnya. Burnout levelnya kayak gitu misal. Ini sekalian analisis ya. Wah, malah yang remote ya paling rendah ya, burnout levelnya paling rendah. Yang full di office paling tinggi. Wah, burnout nih ya, kayaknya paling optimal sepertinya hybrid, 1 hari atau 2 hari WF. Oh, ini nih menarik nih. 2 hari work from office, productivity-nya tinggi, kolaborasinya bagus, komunikasinya bagus, dan nggak burnout, nggak setinggi itu. Nah, teman-teman bisa memberikan rekomendasi atau insight ke stakeholders, atau stakeholders juga bisa membaca ini kalau mau mereka melakukan analisis. Ini analisis yang apa? Eksplorasi kan, eksplorasi kita kayak gitu. Lanjutan analisisnya teman-teman bisa lanjutin ke, let's say nanti nggak tahu udah dipelajari belum. Banyak tuh asosiasi, kita cek apakah ada asosiasi antara actual work dengan lain, korelasi dan lain-lain kayak gitu. Teman-teman bisa lanjutin ke situ. Nah, untuk sesi ini sebenarnya saya stop di sini. Kenapa? Karena harapannya teman-teman yang nyobain dengan 3 data itu, teman-teman explore Looker Studio. Yang saya lakuin ini udah kasih dasarnya lah ya, harusnya aman nih. Dan banyak tutorial ada di luar, teman-teman bisa cari. Kalaupun ada pertanyaan, Bu Tika bisa membantu menjawab, atau nanti Bu Tika bisa membantu mengarahkan pertanyaannya ke saya. Boleh. Kalaupun mau ada sesi selanjutnya, untuk nge-review hasil, itu juga seru sekali. Jadi ada challenge mungkin ya Bu Tika atau tugas gitu. Mungkin dari 3 ini, silakan bikin dashboard semenarik mungkin. Ya menarik tapi bukannya yang apa ya, aneh-aneh ya. Maksudnya menarik dalam konteks informatif, tahu goals dashboardnya untuk apa, kayak gini tadi, oh goalsnya untuk membuat untuk siapa, goalsnya untuk apa, misal untuk masyarakat boleh, untuk apa, terus clear matriksnya jelas. Bahkan kalau
lebih bagus lagi, tiap matriks ini bisa kamu jelasin kenapa melakukan eksplorasi dengan tabel itu. Contoh, saya tadi melakukan eksplorasi dengan tabel ini untuk melihat, membandingkan work model dengan hasilnya nih. Saya butuh melihat karyawannya ada berapa yang work modelnya kayak gitu, productivity-nya gimana, hasilnya apa, keputusannya apa, kayak gitu. Jadi itu. Mungkin itu aja, Bu Tika, Mbak Tika. Saya kembaliin mungkin atau mau diskusi, monggo sekitar 10 menit lah, kayak gitu. Bu. Oke, terima kasih. Wah, ini mantap sih. Udah menambah wawasan juga dari segi data productivity. Oke, mungkin teman-teman barangkali ada pertanyaan boleh raise hand atau tulis di kolom kolom chat juga boleh. Nah, ini mumpung ada profesionalnya langsung nih, kita manfaatkan barangkali ada pertanyaan yang selama ini terpendam gitu ya, terus bingung pengen tanya ke siapa. Nah, ini mumpung ada ahlinya, pakarnya, jadi boleh disampaikan di sini. Oke, mungkin sambil menunggu, eh, mungkin saya pancing dulu kali ya, Mas. Ini biasanya anak-anak nih suka belum Boleh, panas. boleh, boleh. Iya. Nggak, Oke, dan juga nggak berarti harus nanya juga ya, Bu Tika ya. iya Yang, sih. yang penting praktek sebenarnya, Bu. Betul, Mbak Tika ya. betul. Yang penting Betul, praktek, betul. jadiin tugas aja nggak apa-apa. Terus jadi challenge gitu. Yang paling keren nanti apa dapat nggak dapat coklat. Oke. Oke, berarti kalau saya simpulkan dari tadi, berarti dashboard ini kalau di POV perusahaan itu beratnya kayak by request ya, Mas, berarti. Iya, paling sering by request pastinya kayak gitu. Beberapa ada inisiatif, tapi inisiatifnya Hmm. juga mengikuti dari goals perusahaan ya biasanya. Oh, udah jelas nih data tim diminta untuk membantu A, B, C. Nah, untuk membantu itu salah satunya bentuknya adalah dashboard kayak gitu. Dan biasanya Oke. tetap harus akan nanya ke usernya yang pakai. Jangan sampai kita bikin tapi nggak ada yang bisa baca kayak gitu. Ini misal tadi saya Hmm. bikin ya tanpa saya jelasin atau saya nggak diskusi sama HR gitu. Bisa jadi HR ini apa ini cara bacanya gimana. Itu sering terjadi, sangat sering terjadi. Walaupun buat teman-teman maaf ya, buat teman-teman di sini ini ngerasa, wah masa kayak gitu doang pada nggak ngerti mas. Jangan disamakan lah pengetahuan yang teman-teman dapatkan pas kuliah kan background orang-orang di HR juga beda ya, Mbak Hmm. Butika ya. Ada yang mungkin mereka nggak bersentuhan dengan data di tempat kuliah dengan jurusan yang lain ya. Nah, pas ketemu data di kantor, mereka nggak tahu cara bacanya. Itu sangat normal dan sangat wajar kayak gitu. Nah, kitalah yang udah punya background di data nih ya, udah belajar eksplorasi, oh cara membaca data dan lain-lain yang bisa membantu menjelaskan atau diskusi dari awal gitu. Oke. Oke, nah ini mungkin lanjutan nyambungnya nih. Biasanya kalau kita udah bikin dashboard kan entah by request atau inisiatif gitu ya, Mas. Kira-kira untuk presentasinya itu Hmm. apakah kita ibaratnya ini udah jadi dashboardnya udah gitu aja atau dari tim data itu apakah juga perlu mempresentasikan oh ini dashboardnya itu cara bacanya seperti ini bla bla bla. Nah ini nyambung juga sama pertanyaannya Mas Taufik nih. Ada Oke. tips and trick nggak Mas kira-kira mungkin alur cerita dari menceritakan dashboard itu kira-kira bagusnya seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus dan jawabannya akan ada beberapa jawaban, Hmm. beberapa versi jawaban. Satu mungkin kayaknya dua lah. Saya bikin jadi dua versi jawaban. Jawaban pertama adalah dashboard tersebut akan bercerita sendiri dalam artian Hmm. karena kita membuatnya bersama dengan stakeholder atau orang yang akan membaca dashboard. Sehingga Hmm. orang tersebut pastinya udah tahu apa keinginannya. Contoh tadi ya, saya role Hmm. play diskusi gitu ya. Si HR udah tahu, saya pengen melihat ini. Jadi ketika udah dibuat, harusnya tim HR udah tahu cara membacanya atau cerita di dashboard tersebut. Kayak gitu. Satu itu. Hmm. Kedua, dashboard yang emang dibuat untuk orang yang kita mungkin bisa jadi eh, nggak tahu nih mereka bisa bisa baca atau enggak atau kita emang disuruh untuk let's say untuk masyarakat umum. Gimana sih Hmm. caranya? Caranya adalah dashboard itu sama kayak mungkin kalau teman-teman belajar infografis kemarin eksplorasi data, kita kayak baca buku lah ya.
Pasti orang-orang membaca paling standar dari kiri ke kanan, sepakat Hmm. dengan hal itu, dari atas ke bawah gitu, kayak infografis. Tips and triknya, pastikan dashboard teman-teman itu alur dari kiri ke kanan dan atas ke bawahnya itu jelas dan saling melengkapi atau melanjutkan. Nggak mungkin ujuk-ujuk teman-teman udah langsung ngomongin paling atas itu, misal kalau di konteks ini ya, yang dashboard yang langsung lengkap, yang banyak, yang tabel lah, tabel dulu, misal tabel dulu, dek di ujung, banyak lengkap. Orang bingung, tiba-tiba langsung pusing, kognitifnya apa kayak apa otaknya udah langsung nggak mau nerima, wah datanya terlalu banyak kayak gitu. Nah, kalau bisa dashboard itu kognitifnya atau visualnya juga sesimpel mungkin sehingga orang ngebacanya juga, oh makanya tadi saya ngomong, kok di sini butuh judul mas, kok tadi saya juga sebutin kok harus ada deskripsinya, tapi nggak saya tulis ya, bisa jadi ada deskripsi. Untuk apa? Karena orang mungkin akan baca, oh ini dashboard ngomongin productivity, oh bahasa Indonesia boleh atau tergantung target audiens ya. Oh ngomongin produktivitas karyawan dan kepuasannya. Ada data-data tentang ini. Oh paling gede, oh ini ngomongin skor utamanya satu perusahaan. Baru turun ke bawah, baru turun ke bawah, ke bawah. Jadi urutannya gitu sih. Kalau saran dari saya, sebagaimana teman-teman membuat tulisan atau kita berasumsi orang itu membaca gitu. Pasti urutannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan pastikan dari kiri ke kanan, atas ke bawah itu mungkin bahasa sederhananya nyambung ya, jangan sampai loncat terus orang-orang ah kok tiba-tiba ngomongin hal yang lain kayak gitu. Nah, itu pasti akan beda sih. Itu sederhananya ya, tapi kalau prakteknya lebih enak teman-teman ngerasain dengan mencoba. Nanti teman-teman akan ngerasain, oh iya gini ya kayak gitu. Itu sih mungkin semoga bisa membantu menjawab. Oke, berarti sesederhana mungkin, terus eh, kita usahakan alurnya itu dari kiri ke kanan, atas ke bawah ya, sesuai dengan kebiasaan kita kalau membaca gitu. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Dimas Tasya tentang pengambilan data. Nah, biasanya dataset itu tidak tiba-tiba muncul atau mungkin formatnya tidak belum belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Looker, misal kayak gitu. Nah, ini kira-kira untuk mengubah ke Excel atau CSV seperti apa? Oke, dataset itu ya emang banyak ya, dataset atau pengambilan Mm-mm. data banyak yang mungkin belajar di statistika, ada yang survei, kita interview dan Mm-mm. lain-lain baru masuk dulu. Kalau di perusahaan umumnya, terutama yang udah besar, biasanya umumnya ada di database atau dalam artian mungkin udah data warehouse dan lain-lain. Nah, prosesnya gimana? Ya, itu ada data processing-nya, ada prosesnya ya. Kalau survei dan lain-lain, biasanya udah ada yang input, masukin ke Excel, kita ngerapiin, kayak gitu. Tetap sebenarnya, tapi part itu tetap penting ya, teman-teman. Itu ada part sendiri yang harus dipelajari sih. Nah, kalau dari database namanya SQL ya, mungkin Mbak Tika atau Bu Tika juga tahu, mungkin nanti bisa dijelasin juga ke teman-teman. SQL, jadi harus nge-query dulu nih datanya dari database, data-data apa yang kita butuhin. Biasanya itu juga kerjaan tim data ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu. Mungkin ada mata kuliahnya, saya kurang tahu di UNES ya. Mungkin ada mata kuliahnya untuk database gitu kan ya. Nah, itu harus paham juga tuh tadi. Mungkin pertama sumber datanya dari mana, terus datanya itu udah di titik mana, kayak ada perjalanan data hulu ke hilir gitu ya. Oh, udah di sini, udah di database. Ya udah berarti tinggal pakai query. Oh, belum di database nih, harus ada orang yang input dulu ya, berarti tungguin dulu. Habis dari database atau dari manapun itu, rata-rata sebenarnya kalau yang saya lihat ya, data itu udah bentuknya Excel kok, udah Excel atau CSV. Rata-rata ya, selain database ya, selain SQL ya. Ya, harusnya udah mudah sih untuk ke Looker ya, tinggal jadiin Excel atau SQL. Atau bahkan kalau tadi teman-teman lihat, data source yang ini ya, Looker ini nggak hanya CSV ya, bisa, oh datanya ada di Google Analytics, teman-teman kerja di digital analyst kayak gitu. Itu menganalisis websitenya orang-orang. Udah websitenya itu ada datanya di situ, ada tracking datanya. Ya udah biasanya pakainya Google Analytics. Teman-teman bisa connect ke situ. Oh, tadi ada yang dari database. Database-nya di mana? Oh, di BigQuery. Bisa langsung connect. Jadi nggak usah diubah ke CSV. Bahkan tidak harus diubah ke CSV atau Excel. Di sini udah banyak opsinya gitu. Dari mau
MySQL, ada Postgre dan lain. Tinggal dikonekin dan biasanya juga kita pertama biasanya suatu perusahaan juga nggak akan sendiri kayak gitu ya, teman-teman nggak akan sendiri, biasanya pasti ada tim IT-nya lah ya. Mereka pasti juga paham tentang konektor-konektor kayak gitu sih. Dan ya kalau bisa teman-teman juga memahami minimal tahu knowledge-nya, praktikalnya nanti bisa sambil jalan. Gitu. Semoga menjawab. Oke, berarti memang ini ya Mas, kan dalam bentuk tim, dan kalau yang saya tahu biasanya kalau yang ngurusin cloud atau database itu di data engineer ya Mas berarti. Ya, betul. Database. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kira-kira ada rekomendasi nggak Mas untuk web mencari dataset yang bisa digunakan untuk latihan membuat dashboard. Nah ini mungkin karena POV-nya kan ini pemula ya Mas, jadi belum ada bidang atau katakanlah HR yang request gitu. Jadi Oh ini ya, betul. benar-benar yang pribadi atau mereka pengen build portofolio. Nah, mungkin nyambungnya nanti pertanyaannya bisa ke kira-kira setelah tadi ada web yang direkomendasikan Mas Rozan, kira-kira dashboard seperti apa sih yang bisa menarik gitu, eye catching gitu loh untuk HR, katakanlah untuk apa ngelamar kerjaan gitu, kira-kira portofolio yang bisa, wah ini anak ini udah jago nih gitu. Apakah perlu emang relate dengan perusahaan yang dilamar atau tidak? Nah, itu seperti apa kira-kira? Oke. Pertama, jawaban pertama yang umum, yang general, banyak ya. Ada Kaggle, ada BPS sebenarnya yang sangat disayangkan. Itu banyak, ya menurut saya ya, ini menurut saya juga ya. Kadang kita tidak memanfaatkan data-data publik dari governments gitu. Kenapa? Sebenarnya data-data itu data real, ya, ya, berarti kayak itu data real, dan kalau kita bisa cari insight-nya, itu sebenarnya bahkan fakta gitu. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata IPM apa indeks penemuan manusia itu di sini segini ya daerah kita kayak gitu. Jadi biar kasih knowledge. Sehingga teman-teman juga bisa itu real data loh, itu real world data gitu, bukan simulasi atau bukan apa ya. Atau ya tadi Kaggle itu udah banyak banget. Terus ini sedikit saran terbaru saya yang saya coba termasuk data ini tadi. Teman-teman sebenarnya bisa coba generate data dengan AI kayak gitu. Bisa mensimulasikan data dengan AI. Dengan maraknya AI itu sangat membantu dibanding dulu belum ada si generatif AI ya. Kita mungkin lebih ke AI machine learning ya untuk prediksi dan lain. Tapi generatif kan kita mengenerate sesuatu. AI sekarang bahkan di level bisa mengenerate simulasi data kayak gitu. Atau mengenerate kondisi. Contoh, teman-teman coba pertama gini, cari dulu keinginan atau mungkin minat dulu ya, passion dulu. Kayaknya saya minat as a data analyst. Di bidang apa? Kayaknya di bidang, mungkin beberapa nggak apa-apa, mention aja. Kayaknya di bidang finance, atau ekonomi, atau apa. Mungkin 4 atau 5. Boleh, bebas. Nah, tiap bidang itu, coba brainstorm sama AI. Misalkan, saya adalah data analis di suatu perusahaan, bidangnya ini, coba cari lokernya misal, terus tempelin lokernya, job description-nya apa di sini ini. Tolong bantu dong saya simulasikan, misal ada request untuk saya, bebas apapun kayak gitu. Nah, itu tuh sekarang saya lagi cobain hal-hal kayak gitu juga. Itu wah keren nih, bisa bikin banyak portfolio, dan itu bisa, menurut saya yang udah saya cobain, itu real kok, bener datanya tuh relevan, apa pertanyaan dia relevan, AI tersebut relevan. Terus ya udah kita dapat data juga kayak gitu. Dan ya nggak harus real world data ya, tapi itu datanya udah mirip dengan apa kondisinya gitu. Dan itu bisa kita cobain. Itu sih. Jadi biar relevan sama industri, Mas, apakah penting relevan sama industri? Penting. Karena ya mau nggak mau dengan kita relevan dengan industri, industrinya juga lebih enak ketika diskusi. Oh, bisa ngapain aja marketing bisa ini kayak gitu. Gitu sih, pasti akan jadi nilai tambah lah gitu. Semoga menjawab ya buat teman-teman. Mumpung masih ada waktu cukup buat apa ya, kalau sebagai mahasiswa tuh kalau saya tuh bereksperimen sih ya Bu Tika ya. Kita dapat kesempatan banyak melakukan kesalahan. Sebelum melakukan kesalahan itu di kantor, mumpung ya gitu kan. Saya dulu nggak dapat kesempatan technical kayak gini saya ingat saya ya di kampus kayak gitu. Dulu pas saya S1 gitu ya, saya nggak dapat kesempatan untuk technical ini atau tahu di kampus.
taunya bahkan SQL itu taunya ada di kampus tahu SQL tapi kan cuma mata kuliah ya. Ya kita taunya gitu nyobain aja. Tapi pas kerja awal, oh ternyata sepenting itu SQL, Excel, ngulik sendiri dan sebagainya. Nah teman-teman ini dapat study case yang ini loh, emang kayak gini kok yang dipakai kayak itu. Saya nggak nutup-nutupin kok beneran. Ini yang dipakai di kantor atau perusahaan, bahkan selevel. Mungkin teman-teman tahu Kementerian Kesehatan ada Peduli Lindungi, terus ada Satu Sehat sekarang ya. Saya kemarin di situ, Ina Digital itu vendornya DTO atau ya jadi di DTO-nya itu yang GovTech Health-nya. Mereka pakainya yang saya manage ya, tim saya data manajernya, pakainya ini Looker Studio ini. Ya kayak gini proses pembuatannya seperti ini sama Tableau gitu. Terus di beberapa kantor perusahaan tadi saya mention Pizza Hut pakainya Looker Studio untuk manajemen dan lain-lain. Bikinnya gimana? Bikinnya plek-ketiplek dengan tadi yang saya ceritakan step by step-nya. Jadi kasus aslinya seperti itu. Tapi di perusahaan lain apakah bisa berbeda? Bisa sangat berbeda, tergantung perusahaannya. Tapi minimal teman-teman kebayang, oh step by step-nya kayak gitu. Gitu sih. Begitu, Bu Tika. Oke, ini menarik nih Mas. Saya juga baru ngeh ya. Iya, iya sih kayak AI bisa diajak brainstorm ke arah situ berarti Oh, ya. betul. Nanti bisa buat soal-soal dari AI, Bu. Maksudnya Iya, iya, iya. Betul, nggak betul. apa-apa. Gini, kita tuh jangan, kalau ini point of view saya ya, Hmm. izin, mohon maaf mungkin kalau kurang, mesti ada yang bertentangan. Intinya bukan bukan menolak ataupun menerima secara utuh, tapi beradaptasi kayak gitu. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk produktivitas kita, ya kita manfaatkan gitu. Tapi menurut kita tidak cocok, ya kita tinggalkan. Terus, apakah AI menggantikan kita? Tidak, jawaban saya. Tadi kan ada pertanyaan awal yang saya lontarkan juga ya, data analis dan sebagainya. Tidak kalau kita beradaptasi. Iya kalau kita gagal beradaptasi. Kenapa? Karena tetap, misal ya, tadi saya generate hasil dari AI. Yang memastikan atau mengkurasi hasil itu benar atau salah siapa? Yakin AI-nya itu memberikan hasil yang benar? Itu pertanyaan saya. Enggak loh. AI itu ada part halusinasinya juga kayak gitu. Jadi pastikan kita tuh sebagai data analis paham fundamental. Makanya kita tahu hasilnya itu satu benar atau salah. Terus kita juga masih punya kemampuan komunikasi, yang mengkomunikasikan hasil dari AI atau apapun yang kita diskusi sama AI kan tetap tetap kita kan ke ke orang yang lain kayak gitu, komunikasi. Ketiga, kita juga tetap yang mempunyai intuisi atau ya insight dari bisnisnya gitu. Tetap teman-teman yang belajar dari sisi bisnis pizzanya lah, misalnya atau kopinya lah, atau kesehatannya lah. AI itu nanti membantu kita produktivitas yang sebelumnya mungkin kita harus riset atau brainstorm sama orang tuh nggak nemu-nemu, tapi sama AI lebih cepat kayak gitu. Itu sih jawaban saat ini ya. Hmm. Ke depan bisa jadi berubah karena cepat banget nih perkembangan tentang AI gitu ya. Ya, makanya teman-teman yang di data scientist malah sebenarnya punya keunggulan loh dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman tuh mempelajari AI dari fundamental, yaitu machine learning-nya, AI-nya. AI fundamental dulu tuh ya machine learning itu kayak gitu. Terus deep learning ya kan nanti mungkin di data scientist ada mata kuliah atau gimana. Itu neural network yang ujung-ujungnya tadi gabungan dari deep learning, terus ada NLP, itu semua machine learning sebenarnya. Terus habis itu nyambung jadinya large language model, baru ke generative AI. Itu arsitekturnya atau dasar-dasarnya tuh ya kita, machine learning, deep learning-nya itu. Dan satu lagi terakhir lah, mungkin terakhir, adopsi AI di perusahaan-perusahaan Indonesia itu nggak semuanya ngomongin tentang LLM atau generative AI. Machine learning, prediksi forecast, demand forecasting, pricing simulation, kayak dynamic pricing, recommendation, itu kan machine learning ya. Itu masih banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Saat ini saya lagi ngerjain project gitu ya. Demand forecasting, yang saya pakai apa? Ya bukan ChatGPT, bukan AI LLM gitu ya. Ya bikin machine learning, pakai time series gitu ya. Mungkin tidak pernah, mungkin nanti ada kelasnya juga time series pakai Sarima, Arima kayak gitu, dan itu masih kepake dan masih ya sangat dibutuhkan di Indonesia gitu. Itu sih mungkin sebagai gambaran sebagai data scientist atau yang tertarik di data analis, data engineer cukup luas. Nanti mungkin namanya jadi AI engineer kalau mau tertarik lebih ke AI atau machine learning engineer silahkan. Gitu Bu Tika dan teman-teman, kalau udah tidak ada pertanyaan itu sih kalau dari saya cukupkan ya Bu Tika. Ada agenda yang lain dan mungkin udah asar juga di Semarang. Saya di Semarang ya guys ya.
Saya di Semarang, ini kalian di Semarang juga ya. Saya di Semarang, kalau mau ketemu silahkan di rumah saya, monggo. Gitu. Oke, oke, terima kasih Mas Fauzan, ini udah banyak banget eh, insight-insight baru yang disampaikan ya. Tes-tes suara saya masih jelas ya? Masih aman. Oke, ini agak not responding ini Zoom-nya. Oke, bentar. Oke, tes-tes. Sudah masuk kembali. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Saya sampaikan tadi sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan. Barangkali nanti ada kesempatan lain yang bisa membahas hal yang lain, bisa nanti saya undang teman-teman untuk join gitu. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mas Fauzan, dan untuk teman-teman nanti untuk penugasannya saya sampaikan di lain waktu ya. Jadi untuk saat ini submitnya adalah submit yang tugas kemarin, yang dashboard di Excel dulu. Nah, nanti untuk lookernya untuk next, untuk projectnya, project akhirnya. Seperti itu. Sekali lagi, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Langsung saya akhiri ya, teman-teman. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Terima Mas kasih, Bu. Fauzan.